Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Diceritakan bahwa Abu Nawas mempunyai istri yang sangat cantik. Bagaimana tidak, istrinya adalah kembang desa yang pernah menjadi rebutan di kampungnya. Meskipun sudah diperisti oleh Abu Nawas, para pria masih saja menggodanya. Hingga akhirnya Abu Nawas pun mengerjai mereka. Dan walhasil, para pria tersebut menjadi kapok berurusan dengan Abu Nawas. Ternyata kejadian itu terulang kembali. Kala itu ada seorang saudagar kaya dari negeri seberang datang ke kota Baghdad untuk berniaga. Saudagar tersebut terkenal dengan sifat mata keranjangnya, sehingga apabila melihat wanita cantik, ia selalu berusaha untuk memilikinya. Suatu ketika, tanpa sengaja, ia melihat istri Abu Nawas yang sedang berjalan pulang dari pasar. Si saudagar sangat terpesona melihat kecantikannya. Segera saja saudagar itu mencari tahu siapa gerakan wanita yang baru saja dilihatnya. Setelah bertanya kepada warga setempat, barulah ia mengetahui bahwa wanita itu adalah istri Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, ia segera mendatangi rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, terlihat Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumah. "Hei Abu Nawas, kaukah itu?" tanya si saudagar. "Ya, Anda siapa ya?" tanya Abu Nawas. "Aku saudagar kaya dari negeri seberang," jawabnya. "Oh, dari mana kamu tahu namaku? Sedangkan aku tidak mengenalmu. Dan ada keperluan apa datang kemari?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku perhatikan kehidupanmu susah. Rumahmu juga kecil dan jelek. Aku punya tawaran menarik untukmu supaya hidupmu menjadi kaya," kata si saudagar. "Oh ya? Apa itu tawarannya?" tanya Abu Nawas kembali. "Istrimu kan cantik Abu Nawas. Nah, kalau kamu bersedia menceraikannya, aku pasti akan menikahinya. Dan jangan khawatir, sebagai imbalannya aku akan memberikan emas sebesar berat badan istrimu," kata si saudagar. Mendengar hal itu, Abu Nawas menjadi emosi dan ingin segera memukulnya. Namun ia berusaha menahan emosinya. Abu Nawas pun hanya terdiam sembari menarik nafas. "Bagaimana Abu Nawas? Kamu masih bingung? Ya sudah, begini saja. Bagaimana kalau emasnya aku beri 2 kali lipat dari berat badan istrimu?" tanya si saudagar. Menyadari tamunya adalah saudagar mata keranjang, muncullah ide di benak Abu Nawas untuk mengerjainya. Kemudian ia berkata kepada si saudagar, "Aku sih setuju-setuju saja, tapi tunggu ya." "Wah, bener Abu Nawas. Terus aku mesti nunggu nyampe kapan?" tanya si saudagar tak sabar. "Tunggu saja sampai istriku berat badannya menjadi 1 kintal. Dengan gitu kan aku bisa mendapatkan emas 2 kintal, jawab Abu Nawas. "Itu sih percuma. Mana mungkin aku mau punya istri berbadan jumbo begitu," gerutu si saudagar. Lantas ia pun pergi meninggalkan rumah Abu Nawas, sementara Abu Nawas tertawa terpinggal-pinggal melihat reaksi saudagar kaya tersebut. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Jahil kebingungan karena panci yang biasa ia gunakan untuk menanak nasi ternyata bocor. Karena itu ia memutuskan untuk meminjam panci dari tetangganya yang baik hati, si Hasan. Hasan sering membantu orang lain yang membutuhkan. Tanpa ragu, ia meminjamkan pancinya kepada Abu Jahil. "Hei kawan, bolehkah aku meminjam pancimu?" tanya Abu Jahil. "Oh ya boleh dong Abu Jahil. Memangnya kenapa dengan pancimu?" tanya Hasan. "Tadi pas aku mau menanak nasi, pancinya rusak," jawab Abu Jahil. Hasan pun meminjamkan pancinya kepada Abu Jahil. Namun namanya juga Abu Jahil. Setelah meminjam barang, ia tidak segera mengembalikannya. Baru setelah seminggu berlalu, Abu Jahil mengembalikan panci tersebut kepada Hasan. Namun ia tidak menyadari bahwa pisau miliknya tertinggal di dalam panci tersebut, dan Hasan pun juga tidak mengetahuinya.
3 hari kemudian, saat Hasan hendak menggunakan panci, ia menemukan pisau di dalamnya. Ini pasti punya Abu Jahil ini. Sebaiknya aku kembalikan kepadanya, pikir Hasan. Ia pun segera bergegas menuju rumah Abu Jahil. Saat itu Abu Jahil sedang dibuat geram karena ayam-ayamnya mati dimangsa seekor musang. Kejadian itu terjadi tepat di depan matanya. Meski ia sudah mencoba mengusir musang tersebut, musang itu malah berbalik menyerangnya. Abu Jahil pun terpaksa berlari menyelamatkan diri. Ketika sedang merenungi kejadian semalam, datanglah Hasan membawa sebilah pisau. "Abu Jahil, pisaumu tertinggal di rumahku," kata Hasan. "Oh ya? Kenapa bisa ada di rumahmu?" tanya Abu Jahil. "Ya, tempo hari waktu kamu mengembalikan panci, pisaumu tertinggal di dalamnya," jawab Hasan. Mendengar hal itu, muncullah niat licik pada diri Abu Jahil. Ia mendapatkan ide untuk menuntut ganti rugi atas musibah kematian ayam-ayamnya. "Nah, berarti gara-gara kamu nih, ayam-ayamku dimangsa musang," bentak Abu Jahil, membuat Hasan heran. Bukannya berterima kasih, Abu Jahil malah memarahinya. "Maksudmu apa, Abu Jahil? Kenapa kamu menyalahkanku?" tanya Hasan tak mengerti. "Tadi malam, seekor musang memakan ayam-ayamku. Andai saja pisauku ini segera kamu kembalikan, musang itu pasti bisa kubunuh, dan aku tidak akan kehilangan ayam-ayamku," kata Abu Jahil. Hasan pun semakin bingung mendengar cerita Abu Jahil yang aneh itu. Padahal Abu Jahil sendiri yang salah karena meninggalkan pisau di dalam panci. Hasan mencoba membela diri, tetapi Abu Jahil bersikeras bahwa Hasan harus bertanggung jawab. "Aku tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus mengganti semua ayam-ayamku yang telah mati," tegas Abu Jahil. Hasan yang takut dengan Abu Jahil akhirnya memilih menuruti permintaannya. Ia pun memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi kepada Abu Jahil. Selepas Hasan pergi, Abu Jahil merasa senang karena mendapatkan uang pengganti atas ayam-ayam yang mati dimakan musang. Dan keesokan harinya, Abu Nawas datang ke rumah Hasan. Ia juga ingin meminjam panci milik Hasan. "Aku nggak bisa, Abu Nawas," kata Hasan menolak permintaan Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun terkejut. "Kamu kenapa, Hasan? Kok sekarang jadi pelit begini? Apa aku harus menyewanya agar kamu dapat uang?" tanya Abu Nawas. "Bukan begitu. Tapi aku nggak ingin kejadian kemarin terulang lagi, Abu Nawas," jawab Hasan. "Memangnya apa yang telah terjadi, Hasan?" tanya Abu Nawas penasaran. Hasan pun kemudian menceritakan peristiwa antara dirinya dengan Abu Jahil. Setelah mendengar cerita Hasan, Abu Nawas berkata, "Oh, jadi karena itu. Emang benar-benar kurang ngajar banget si Abu Jahil. Nggak bisa dibiarin ini. Kamu harus membalas perlakuannya, Hasan." "Aku nggak berani, Abu Nawas. Nanti yang ada malah dia menghajarku," jawab Hasan. "Jangan khawatir, Hasan. Aku akan membantumu. Orang seperti dia harus diberi pelajaran agar tidak berbuat sewenang-wenang kepada orang lemah sepertimu," tutur Abu Nawas. Abu Nawas pun kemudian menyusun rencana untuk membalas perlakuan Abu Jahil. "Hasan, jika kamu ingin uangmu kembali, kamu harus menuruti perkataanku," perintah Abu Nawas. Hasan pun mengangguk tanda setuju. Besoknya Abu Nawas menyebarkan kabar bahwa Hasan tiba-tiba menjadi gila. Kabar ini dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru kota Baghdad. Beberapa warga yang kenal dengan Hasan merasa kasihan, sementara yang lain merasa penasaran. Mereka pun bertanya kepada Abu Nawas apa yang menyebabkan Hasan menjadi gila. "Semua itu karena ulah Abu Jahil," jawab Abu Nawas. Sontak para penduduk yang mendengar menjadi geram dan menghujat Abu Jahil. Dalam waktu sehari, nama Abu Jahil menjadi bahan pergunjingan. Akhirnya kabar ini sampai juga ke telinga Abu Jahil. Tidak terima dengan fitnah yang beredar, ia mengadu kepada Tuan Hakim. Abu Jahil menuntut agar Abu Nawas dipenjara dan membayar ganti rugi karena telah mencemarkan nama baiknya. Abu Nawas pun dipanggil ke ruang sidang, dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas memenuhi panggilan Tuan Hakim. "Woi Abu Nawas, apa benar kamu menyebarkan berita bahwa Hasan menjadi gila gara-gara Abu Jahil?" tanya Tuan Hakim. "Benar, Tuan Hakim yang mulia," jawab Abu Nawas.
Abu Jahil yang tidak terima meminta Abu Nawas untuk menunjukkan buktinya. "Mana buktinya kalau Hasan telah gila?" tanya Abu Jahil. "Baik, aku akan buktikan sekarang," jawab Abu Nawas. Ia kemudian mengundang Hasan untuk memasuki ruangan sidang. Di situ Hasan bertingkah seolah-olah menjadi orang gila. "Ini buktinya, Yang Mulia. Hasan telah gila gara-gara Abu Jahil," jelas Abu Nawas. "Abu Nawas, bisa saja kan dia berpura-pura gila. Dan aku juga tidak merasa melakukan itu," protes Abu Jahil. Keduanya pun bertengkar hebat dan tidak ada yang mau mengalah. Guna meredam situasi, Tuan Hakim menyuruh mereka untuk berhenti. "Diam, ini bukan pasar. Ini adalah ruangan sidang. Saya harap kalian berdua mau menghormatinya," ujar Tuan Hakim dengan tegas. "Baiklah Abu Nawas, sekarang beritahu aku, kesalahan apa yang diperbuat oleh Abu Jahil sehingga membuat Hasan menjadi gila?" tanya Tuan Hakim. "Begini Yang Mulia, seminggu yang lalu Abu Jahil meminjam panci kepada Hasan. Tapi ia tak segera mengembalikannya. Akibatnya selama beberapa hari Hasan tidak bisa menanak nasi dan terpaksa hanya memakan dedaunan. Itulah yang menyebabkan Hasan menjadi gila Yang Mulia," terang Abu Nawas. Mendengar cerita yang tidak masuk akal itu, Abu Jahil pun tertawa. "Yang Mulia, ini jelas mengada-ngada. Apa hubungannya panci dengan penyakit gila? Lagi pula, jika nggak ada panci, dia kan bisa memakai kuali. Mana ada orang yang tidak makan nasi menjadi gila. Saya minta Abu Nawas segera dihukum Yang Mulia, dan membayar ganti rugi kepadaku karena dia telah mencemarkan nama baikku," tuntut Abu Jahil. Tuan Hakim sependapat dengan Abu Jahil. Ia menyalahkan Abu Nawas atas perbuatannya. "Kamu ini ada-ada saja Abu Nawas. Apa nggak ada cerita lain yang lebih masuk akal?" sindir Tuan Hakim. "Tunggu dulu Yang Mulia," jawab Abu Nawas. Mendadak seisi ruangan sidang menjadi hening. Semua mata tertuju ke arah Abu Nawas. "Sekarang aku mau tanya, apakah tidak ada alat lain selain pisau untuk membunuh musang? Katanya hanya gara-gara pisau tertinggal di panci tetangga, seseorang tidak bisa membunuh musang. Akibatnya tetangga itu disuruh membayar ganti rugi karena ayam-ayamnya mati dimangsa seekor musang. Apakah itu masuk akal?" kata Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Mendengar hal itu, Tuan Hakim menjadi heran dan penasaran. "Loh, memangnya ada orang seperti itu? Siapa orangnya?" tanya Tuan Hakim. "Itu dia orangnya, Yang Mulia," jawab Abu Nawas sambil menunjuk ke arah Abu Jahil. Seketika Abu Jahil pun menjadi gemetaran dan wajahnya menjadi pucat pasi. "Apa benar begitu Abu Jahil?" tanya Tuan Hakim dengan sorot mata yang tajam. Dengan mulut terbata-bata, Abu Jahil pun menjawab, "Benar Yang Mulia." Kemudian Hasan yang tadinya berpura-pura gila langsung menceritakan kepada Tuan Hakim tentang perbuatan Abu Jahil. Ia menceritakan semuanya dari awal hingga akhir, termasuk rencana Abu Nawas untuk membalas perlakuan Abu Jahil. Lalu Tuan Hakim mengalihkan pandangannya kepada Abu Jahil. "Hei Abu Jahil, perbuatanmu itu sangat keterlaluan. Kamu telah menindas orang yang lemah. Sekarang kamu pilih, dihukum penjara 1 tahun atau mengembalikan uang Hasan dengan jumlah 2 kali lipat," tegas Tuan Hakim. Akhirnya dengan terpaksa Abu Jahil pun memilih mengembalikan uang Hasan 2 kali lipat. Berkat bantuan akal cerdik Abu Nawas, Hasan mendapatkan kembali uangnya. Bahkan jumlahnya menjadi 2 kali lipat. Sejak saat itu Abu Jahil tidak lagi berani berbuat sewenang-wenang kepada Hasan. Kisah selanjutnya. Abu Nawas terkenal sebagai seorang sufi yang penuh canda tawa. Di samping ilmu agamanya yang memang lebih tinggi daripada orang pada umumnya, sehingga ia disebut sebagai ulama, ia juga tak jarang memberikan candaan-candaan kepada kawan-kawannya. Bahkan Abu Nawas mendapat tugas khusus dari Baginda Raja Harun ar-Rasyid untuk menjadi penghibur dirinya dengan cerita-cerita konyolnya. Tapi juga bukan hanya sekali 2 kali, candaan Abu Nawas yang berlebihan dan kelewat batas.
sehingga membuat beberapa orang, khususnya ulama, tidak sejalan dengan Abu Nawas. Setelah sebelumnya Abu Nawas diajari tentang etika oleh seorang ulama sufi, yaitu bagaimana seharusnya seseorang berbicara agar tidak menyakiti lawan bicaranya. Ini, Abu Nawas juga membuat seorang petapa suci gregetan. Ia ingin menyadarkan Abu Nawas akan tingkah konyolnya. Menurutnya, apa yang dilakukan Abu Nawas tidaklah mencerminkan manusia yang memiliki etika moral kesopanan. Dia juga ingin menunjukkan bahwa keyakinan yang dianutnya selalu mengedepankan etika norma kesopanan. Tujuan si petapa suci melakukan hal itu tidak lain dan tidak bukan supaya Abu Nawas tertarik dan mengikuti keyakinannya. Maka berangkatlah si petapa suci itu ke rumah Abu Nawas. Dan sesampainya di sana, ia langsung mengetuk pintu rumahnya. Ketika Abu Nawas membukakan pintu, ia terkejut melihat seorang petapa suci datang berkunjung. Lalu Abu Nawas mempersilahkan masuk dan menanyakan maksud tujuan kedatangannya. Si petapa suci secara terang-terangan mengatakan bahwa dirinya ingin mengajari Abu Nawas tentang etika norma sopan santun dalam bermasyarakat. Wahai Abu Nawas, di dalam agamaku penuh dengan cinta kasih, dan memuliakan orang lain adalah suatu keharusan, kata petapa suci. Begini Tuan, meskipun Anda itu seorang non-muslim, tapi saya tetap akan menghormati keyakinan Anda, dan saya juga tetap akan memuliakan Anda sebagai tamu saya, balas Abu Nawas. Rupanya di sepanjang obrolannya, si petapa suci tak henti-hentinya mendoktrin Abu Nawas untuk ikut ke dalam keyakinannya. Melihat gelagat yang seperti itu, Abu Nawas malah menggunakan kesempatan tersebut untuk mengerjai si petapa suci, tentunya dengan cara yang konyol. Oh iya Tuan, bagaimana kalau kita makan dulu? Tawar Abu Nawas. Wah, ide bagus itu. Kebetulan aku juga sudah lapar, balas petapa suci. Abu Nawas selalu membawakan 2 piring kosong dan 1 nampan yang berisi 2 daging, di mana kedua daging tersebut yang satu berukuran kecil dan satunya lagi berukuran besar. Kemudian Abu Nawas memberikan piring kosong untuk petapa suci dan untuk dirinya. Setelah itu, Abu Nawas mengambilkan daging kecil ditaruh di piringnya si petapa suci, sedangkan untuk dirinya adalah daging yang besar. Bukan begitu cara yang benar Abu Nawas, itu nggak sopan dan nggak beretika, tutur si petapa suci. Loh, berarti caraku ini salah? Tanya Abu Nawas berpura-pura. Iya Abu Nawas, salah itu. Nah, makanya tujuanku ke sini untuk mengajarimu bagaimana cara yang benar menghormati seorang tamu, jawab si petapa suci. Memang gimana caranya Tuan? Apa yang akan Tuan lakukan jika Tuan menjadi saya? Tanya Abu Nawas. Begini caranya Abu Nawas. Pertama, aku akan mengambilkan daging yang besar untukmu, kata si petapa suci. Abu Nawas pun mengambil daging besar dan ditaruh di piringnya sendiri. Lalu aku akan mengambil daging yang kecil untuk diriku sendiri, kata si petapa suci melanjutkan. Abu Nawas juga mengambil daging yang kecil dan menaruhnya di piringnya si petapa suci. Oh, jadi begini. Ayo Tuan, silakan dimakan, ucap Abu Nawas sambil menyodorkan. Sementara Abu Nawas langsung memakan daging besar yang berada di piringnya, si petapa suci terpaksa hanya mendapatkan daging kecil untuk dimakannya. Dan setelah selesai makan, Abu Nawas berkata, kok sepertinya ada yang aneh ya Tuan? Bukankah tadi hasilnya sama saja dengan yang aku lakukan di awal? Celetuk Abu Nawas. Menyadari dirinya masuk perangkap Abu Nawas, si petapa suci itu hanya bisa diam, tak mengatakan sepatah kata pun. Tak berapa lama, Abu Nawas kembali berkata, oh iya Tuan, apakah Anda tahu etikanya makan? Tanya Abu Nawas. Oh, itu sangat mudah. Pertama, tentu aku akan memanjatkan syukur atas rizki yang aku dapatkan. Nah, setelah itu, aku memakannya dengan perlahan dan mengunyahnya dengan mulut tertutup, jawab si petapa suci. Waduh, yang Anda lakukan itu salah Tuan.
balas Abu Nawas. Loh, salah kenapa? Itu kan sudah sesuai etika dan norma cara menghormati sebuah makanan, ujar si Pertapasuci tak terima. Jelas saja itu salah, Tuan. Harusnya Anda teliti dulu apakah makanan yang Anda dapatkan itu dari cara yang halal atau cara yang haram. Bila Tuan memakan makanan yang haram, dengan 1000 adab sekalipun, itu tidak akan memberikan manfaat sama sekali. Makanan haram justru hanya akan menyebabkan hati menjadi hitam, jelas Abu Nawas. Merasa dirinya dipermainkan Abu Nawas, si Pertapasuci akhirnya pamit pulang dan pergi meninggalkan rumah Abu Nawas.